Halo semuanya guys, saya Zila Melana. Hari ini saya akan melakukan storytelling tentang Eurovision Song Contest yang merupakan kontes musik yang diadakan di benua Eropa. Tapi kontes tersebut menuai banyak kontroversi seperti konflik politik di Eropa sejak dekade 90-an. So, jangan lupa like dan subscribe dan let's begin this video guys. Eurovision Song Contest adalah ajang kompetisi lagu yang pertama kali diadakan pada tanggal 24 Mei 1956 dan diselenggarakan oleh European Broadcasting Union yang merupakan aliansi media yang kebanyakan penyiar dari umum milik pemerintah-pemerintah di negara-negara Eropa. Dan negara pemenang di Eurovision Song Contest tersebut negara-negara yang diberikan hadiah berupa menjadikannya hak tuan rumah buat Eurosong tahun depan. Ini udah macam Olimpiade mini, tapi cabang musik nih. Tapi saya nggak bahas-bahas sejarahnya ataupun kasus-kasus sebelum milenium baru dan juga era 2000-an. Kita bahas kontroversi politisnya, di mana tahun 2011 Azerbaijan yang menang Eurovision Song Contest di tahun itu setelah juara Azerbaijan mau dijadiin tuan rumahnya di tahun 2012. Nah, tapi Armenia yang merupakan musuh bebuyutan Azerbaijan mau mengundurkan diri. Karena apa? Hubungan Armenia dan Azerbaijan mulai memburuk karena adanya perang pertama di Nagorno-Karabakh yang dimulai pada tanggal 20 Februari 1988 sampai berakhir 12 Mei 1994 dan Eurosong 2011 membuat warga Armenia untuk memboikot kontes musik se-Eropa yang diselenggarakan di Azerbaijan. Ini Armenia sama Azerbaijan nih musuhan tuh sejak pecahnya Uni Soviet gitu ya. Agak aneh gitu ya. Kontroversi politik Eurosong ini nggak cuma di Azerbaijan sama Armenia doang, tapi kontroversi lagu dalam kontes lagu tersebut itu ada di Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung sejak 2014 pada konflik tersebut. Nah, tahun 2016, Jamala yang merupakan penyanyi Ukraina yang bersuku bangsa Crimea Tatar menang Eurovision Song Contest di Stockholm, Swedia. Dan hasilnya gimana? Ya betul, Ukraina jadi tuan rumah Eurosong tahun 2017. Dan penyanyi Rusia yang bernama Yulia Samilova itu mendapatkan travel ban sama Ukraina. Karena sudah mengunjungi Kerch, Crimea di tahun 2015 untuk tampil. Dan di tahun 2022, Rusia yang sudah melakukan invasi ke Ukraina, itu anggotanya ini dibekukan sama EU karena sudah menyerang Ukraina dan tidak bisa ikut kompetisi internasional seperti UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, dan yang paling penting nih, Eurovision Song Contest. Ini negara Soviet ini malah berperang tuh, saling benci, saling nyerang, ya gitu, udah gitu. Kontroversi Eurovision Song Contest ini nggak cuma di negara bekas Soviet doang, tapi Israel yang sudah menjadi anggota EPU sudah menjadi negara Asia pertama yang berkompetisi di Eurovision Song Contest di tahun 1973. Di tahun 2018, Portugal menjadi tuan rumah Eurovision Song Contest. Iya, karena Portugal juara di tahun 2017 dan di tahun 2018 Israel juara yang dinyanyikan oleh Neta yang berjudulkan Toy, dan Neta pun berkata ketika setelah juara, next time in Jerusalem. Dan kota tuan rumah Eurovision Song Contest 2019 di mana? Ya betul, Tel Aviv. Karena kalau Israel pilih tuan rumah Eurovision Song Contest di Yerusalem itu menimbulkan konflik politik dan juga mengingatkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memilih memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem di tahun yang sama ketika Israel juara Eurovision Song Contest yang bersama Neta Barzilai ini. Nah, di tahun 2022 ketika Rusia dibekukan di EBU, Israel yang mendapatkan banyak hujatan dari fans itu menyebut bahwa Israel harusnya renggang aja sama kayak Rusia, tapi Israel malah masih berkompetisi.
Ini agak standar ganda nih hubungan politik di Israel sama Eropa gitu. Ini standar ganda gitu ya. Nah, di tahun 2024 Israel yang sudah melakukan kejahatan perang di Gaza malah mendapatkan hujatan ketika masuk di Eurosong 2024. Nah, lagu Hurricane yang dinyanyikan sama Eden Golan itu mendapatkan persetujuan dari IBU. Kalau misalkan Eden Golan mau pakai lagu judulnya October Rain dengan lirik-lirik yang politis seperti perang Israel di Gaza di 7 Oktober, ini agak kontroversi banget tuh. Memang kontroversial gitu ya. Agak kontroversial. Terus orangnya malah protes gitu ya. Nah, di tahun berikutnya, yaitu tahun ini 2025, di Swiss, ya betul, Swiss aja sudah juara Eurovision Song Contest 2024. Ya, Israel mulai kompetisinya bersama Yuval Arvail yang merupakan korban selamat dalam penyerangan Nova Music Festival di Irim Israel 2023. Dan buat yang belum tahu, Israel masih berkompetisi di Eurosong sejak 1993 dan mendapatkan sorakan berupa hujatan di Eurosong 2025. Dan hasilnya gimana? Ya betul, runner up dan kalah sama penyanyi Austria yang bernama Johannes Pitch alias JJ yang menyanyikan lagu Wasted Love. Dan Austria setelah juara Eurovision tahun ini 2025, Austria berhak mendapatkan tuan rumah Eurosong Song 2026 yaitu tahun depan. So, terima kasih sudah melihat kontroversi politik Eurovision Song Contest. Karena masih banyak storytelling lainnya yang gua bahas. So, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. So, saya Sidam Maulana. See you on the next video.